Bukayo Saka yang spesial capai level baru. Arsenal punya dana boyong Alexander Isak. Danny Murphy desak Marcus Rashford berlabuh ke meriam London. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tepi mitos bola mati, Arsenal kembali berbenah bebas ke performa terbaik. Kini, Mikel Arteta sepertinya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan tentang kegagalan Arsenal dalam menciptakan peluang dari permainan terbuka. Setelah seminggu di mana kehebatan bola mati Arsenal membuat mereka dibandingkan dengan Stoke City dan pelatih bola mati mereka, Nicolas Jover, membuat mural untuk menghormatinya. Inilah The Gunners yang mendekati performa terbaik mereka. Meriam London akhirnya menang 3-0 atas Monaco, tetapi sejujurnya mereka bisa saja unggul 5 gol pada babak pertama. Namun pada akhirnya itu tidak terjadi. Masalah dan kemenangan ini pun menetapkan Arsenal pada 13 poin setelah 6 pertandingan dan berada di posisi ketiga di Liga Champions. Kemenangan dari salah satu dari 2 pertandingan terakhir mereka melawan Dinamo Zagreb dan Girona bulan depan kemungkinan akan membuat mereka lolos ke babak playoff dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Arteta sendiri berharap kedua pertandingan terakhir itu lebih nyaman daripada Rabu malam. Seharusnya berjalan lancar, tetapi memang di beberapa bagian di babak kedua tampak seperti persiapan untuk akhir yang cukup menegangkan, di mana Gabriel Jesus menyia-nyiakan 2 peluang emas. Martin Odegaard gagal memanfaatkan peluang tersebut ketika ia berada dalam posisi aman. Dan Gabriel Martinelli memanfaatkan peluang emas lain yang melebar. Namun sementara ketika gol kedua Arsenal akhirnya tercipta, itu adalah kado dari Monaco dan hadiah Natal lebih awal. Kahrer dan Mohamed Salisu bermain buruk dari belakang dan Saka mencuri bola untuk mencetak gol keduanya malam itu. 6 assist pun tercipta beberapa menit kemudian. Dengan Saka menjadi pengumpan yang memberi umpan kepada Havertz untuk gol ketiga Arsenal di menit-menit akhir. Bukayo Saka yang spesial capai level baru. Arsenal akhir-akhir ini menjadi tim yang membutuhkan sedikit stabilitas dan rasa nyaman. Dan kemenangan 3-0 atas AS Monaco ini memberikan mereka jalan langsung ke babak 16 besar Liga Champions. Sedikit keberanian akan dibutuhkan untuk mempertahankan mereka di sana. Itulah sebabnya cara kemenangan ini menjadi semakin penting. Itulah sebabnya pula Bukayo Saka disebut-sebut sebagai tipe pemain yang dapat menyamai level Ballon d'Or pada tahun 2025 mendatang. 2 golnya kali ini sudah cukup di sini, karena ia juga memberikan umpan kepada Kai Havertz yang membawa kemenangan dan juga rasa percaya diri baru. Hanya sedikit yang merasakan hal yang sama seperti pemain muda Miles Lewis Kelly, yang memainkan peran penting dalam gol pertama Saka dari bek kiri. Ia adalah pemain lain yang dapat disebut-sebut dengan istilah yang sama di masa mendatang. Ada pemain hebat di sana, ada performa bagus di sana lagi. Sementara untuk Bukayo Saka sendiri, memang berhasil bermain sebagai winger kanan Arsenal di laga ini dan dia menyuguhkan salah satu performa terbaik musim ini. Permainan Saka komplit dan efisien. Dia hanya melepas 3 percobaan tembakan, 2 diantaranya menjadi gol. Dia juga membantu rekan-rekannya dengan menciptakan 3 peluang. Saka juga aktif membantu pertahanan tim di pertandingan ini. Dia memenangi 3 duel perebutan bola. Aksi dan kontribusinya diberi rapor 9,5 oleh FotMob. Arsenal punya dana boyong Alexander Isak. The Gunners setelah lama dikaitkan dengan transfer Alexander Isak dan rumor itu kembali mencuat menjelang bursa transfer Januari.
Striker asal Swedia ini memang tampil impresif musim ini bersama Newcastle United di bawah asuhan Eddie Howe dengan mencatatkan 9 kontribusi gol dalam 13 laga Premier League. Namun demikian, Newcastle dikabarkan hanya akan mempertimbangkan tawaran jika harganya melebihi 115 juta pound sterling, angka yang mencerminkan status Isak sebagai salah satu penyerang paling diinginkan di Eropa. Dan kini mantan bintang Premier League Jamie O'Hara menegaskan bahwasannya Meriam London memiliki sumber daya finansial untuk akhirnya merekrut striker Newcastle United Alexander Isak atau pemain lain dengan kaliber serupa. Memang sejak bergabung dengan Newcastle pada musim panas 2022, Isak telah menunjukkan performa gemilang. Pemain berusia 25 tahun itu juga mencetak gol kemenangan melawan Arsenal bulan lalu, yang memastikan kemenangan Newcastle 1-0 di St. James Park. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2028, Newcastle pun berupaya keras mempertahankan Isak. Namun, Arsenal yang dikenal agresif di pasar transfer juga memiliki peluang besar jika mereka serius dalam mengejar pemain ini. Danny Murphy desak Marcus Rashford berlabuh ke Arsenal. Ada kabar baru seputar spekulasi masa depan Marcus Rashford, di mana Manchester United dikabarkan punya sejumlah pertimbangan untuk menjual sang pemain di tahun 2025 nanti. Seperti yang sudah diketahui, Rashford sendiri adalah ikon Manchester United saat ini. Sang penyerang tumbuh dari Akademi Setan Merah dan menjadi penyerang inti Setan Merah. Namun beberapa hari terakhir sejumlah kabar mengejutkan datang dari manajemen Setan Merah, di mana mereka dikabarkan siap menjual Rashford di tahun depan. Tentu kabar tersebut cukup mengejutkan bagi pihak belakangan ini. Namun Manchester United dilaporkan punya pertimbangan mengapa mereka ingin menjual Rashford. Di mana menurut laporan The Telegraph ada setidaknya 2 pertimbangan mengapa MU ingin melaporkan Rashford. Faktor pertama adalah masalah performa. Semenjak debut di tim utama MU, Rashford masih angin-anginan dan tidak bisa tampil konsisten sepanjang musim. Di mana ia hanya 1 musim saja bisa mencetak 30 gol untuk Setan Merah. Selebihnya berada di bawah angka 20 gol. Jadi, MU menilai Rashford tidak bisa diandalkan di tim utama mereka. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Manchester United mulai resah dengan gaya hidup Rashford belakangan ini. Sang pemain dianggap mulai tidak fokus dengan sepak bola. Hal ini terlihat dari sejumlah aksi indisipliner yang ia lakukan. Manajemen MU pun takut Rashford akan memberikan pengaruh buruk kepada para pemain muda Manchester United yang lain. Jadi, mereka menilai melepas Rashford bakal jadi opsi bagus untuk tim mereka. Sementara itu, diketahui ini adalah musim ke-10 Rashford di klub dan telah disarankan bahwa kepindahannya bisa menguntungkan semua pihak. Dengan penampilannya yang tidak konsisten dan mengakibatkan dia kehilangan tempatnya di tim Inggris. Di sisi lain, menanggapi situasi ini, mantan gelandang Inggris Murphy tidak melihat Rashford meninggalkan Manchester United. Tetapi mengakui dia mungkin lebih baik di Arsenal atau bahkan Tottenham.